Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rigi Haryono. Di sini saya akan membuat video final project dengan tema pendaftaran kursus coding. Oke, langsung saja kita programnya. Pertama kita import dulu. Pertama kita import Java Util Array list agar kita nanti bisa menggunakan array dengan fleksibel. Oh, bentar, ini tidak ada titiknya. Oke, sudah. Bentar, bentar. Oke, yang kedua import Java Util Scanner agar kita bisa menggunakan inputan di programnya nanti. Oke, ketika sudah selesai, kita bisa statik di sini. Kenapa menggunakan statik? Karena mainnya statik dan kita menggunakan metode di kelas final project, jadi gunakan statik agar nanti bisa dipanggil semuanya. Oke, pertama statik scanner in sama dengan new scanner system.in. Oke, setelah itu di sini kita bikin kelas dulu ya. Kelas yang pertama itu user. Jadi kita nanti bisa menyimpan user. Pertama kita bikin string nama, kemudian string lagi. Setelah nama kita email, kemudian string lagi. Setelah email password. Setelah password jangan lupa role. Jadi role-nya apa? Dan di sini public user seperti ini dan kita tutup. Nah, bisa this nama sama dengan nama. Jadi di sini kita bikin string dulu, string nama, kemudian string email, kemudian string password, kemudian yang terakhir string role. Oke, udah. Sekarang kita inisialisasi semuanya di dalam kelas user ini. Jadi sesuatu yang kita panggil di user ini akan tersimpan di sini. This email sama dengan email. Kenapa menggunakan this? Karena this email ini itu dari sini, dari kelas usernya. Terus nama dan email ini dari sini. Gitu. Ini salah pakai koma. Nah, kemudian this password, kemudian this role. Oke, seperti ini. Sudah, ini buat menyimpan data user kita nanti. Di sini awalnya kita langsung bikin admin. Oke, kita pakai kelas. Jadi di sini pakai static karena mainnya menggunakan static. Static void admin. Admin seperti ini.
Nah, bisa digunakan. Tapi di sini kita inisialisasikan terlebih dahulu, yaitu static agar bisa digunakan. Static sama user array. Oh, salah. Jadi static array list kita pakai ini, kita masukkan user di dalamnya, kemudian kita inisialiskan users dengan users sama dengan new array list. Kita tutup seperti ini, kemudian tutup dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Terus di sini kita panggil user users titik add untuk menambahkan. Kemudian di dalam kita ketik user yang hasilnya, kemudian nah kita masukkan di dalamnya ini yang pertama adalah nama, kemudian email, password, dan juga role-nya. Ini untuk admin agar kita bisa mengedit dalam sistemnya nanti. Namanya admin. Oh, kita harus bikin dengan string admin, koma yang kedua emailnya kita menggunakan string, pakai string juga admin at gm.com. Ini sebagai contoh aja. Yang kemudian passwordnya admin 111. Kalau kita jangan menggunakan tanda kutip 2, tanda petik 2, maka bisa digunakan nanti. Terakhir role-nya adalah admin. Oke, seperti ini sudah, kita tutup dengan titik koma. Sini ada yang salah, apa yang salah? Berarti kita harus pakai new user. Nah, seperti ini. Jadi admin ini kita menyimpan data admin ini. Kemudian kita menggunakan while untuk melakukan perulangan. Ini kita list true agar selalu benar. Perulangannya kalau benar nanti akan mengulang terus, kalau salah akan mengakhiri perulangan. Jadi while-nya true berarti perulangannya terus menerus dan tidak akan berhenti. Setelah itu while true kita masukkan menu yang awal ini. Nah, kita bikin bawah sini static void menu. Oke, seperti ini. Jadi di menu ini nanti sistem out print run untuk menampilkan suatu keluar, kita akan mengoutput suatu kalimat, yaitu sistem sistem kursus coding. Seperti ini, simpel saja. Kemudian di bawahnya kita tambahkan, kita pilih 1. Kalau 1 itu login, kemudian kalau 2 untuk register. Jadi kita harus memasukkan pilihan kita. Pilihannya masukkan pilihan Anda. Oke, dan kita gunakan in
salah, in pilih sama dengan in titik next line untuk agar kita bisa memberikan inputan. Ini next line, ada yang salah, apakah yang salah ini? Oh, integer berarti harus menggunakan next in. Nah, seperti ini. Setelah itu, login, kita berarti harus memberikan suatu sistem seleksi kondisional if jika pilih sama dengan 1, maka login. Kita login, kita buat metode untuk login nanti, dan else if jika pilih sama dengan 2, berarti register. Kita buat metode untuk login terlebih dahulu, static void login. Oke, login berarti sistem titik out print masukkan seperti ini. Login sistem out print. Ini tidak perlu seperti ini, langsung saja email, kita suruh masukkan email dan string email sama dengan in titik next line, seperti ini. Karena ini tadi menggunakan next in, kita harus lagi memberikan in next line agar nanti tidak error ketika kita menggunakan next in di selanjutnya, seperti ini. Nah, ini in next line sudah. Yang kedua, email, yaitu password. Kita harus memasukkan passwordnya, string password sama dengan in next line, seperti ini. Untuk memasukkan passwordnya, setelah sudah memasukkan, kita menggunakan perulangan enhanced for loop. Kita masukkan dulu user, kita initialisasikan dengan u, itu users. Nah, harusnya bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita menggunakan if untuk conditionalnya, u titik email, apakah menggunakan equals dengan email, dan u titik password apakah equals dengan password. Terus kita tutup. Nah, u titik email, kita berarti mengambil email dari users. Dari users ini kemudian u titik pw untuk mengambil passwordnya. Nah, jika benar,
maka kita kita harus membuat dulu di sini untuk inisialisasinya static user. Kita menggunakan login sama dengan 0 seperti ini. Jadi ini user login sama dengan 0, tidak ada dalamnya. Kemudian di sini login kita sama dengan u. Jadi user ini yang kita kondisionalnya yang masuk sebagai login ini kita masukkan sini. Nah, seperti ini. Dan setelah selesai kita return seperti ini. Dan tapi jika salah, kita berarti kita usah else, karena kita sudah return, jadi langsung saja system out print ini. Kita masukkan email atau password tidak valid seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat metode untuk register static, jangan lupa voidnya static void register seperti ini, kasih kurung ke awal. Nah, ini untuk register berarti system titik out print. Nah, berarti awal kita harus menyuruh untuk memasukkan nama terlebih dahulu, nama string nama sama dengan in titik next line seperti ini. Dan kita salin ke bawah, kita ganti dengan email, kita suruh masukkan email. Kemudian kita salin ke bawah lagi, kita suruh masukkan setelah email passwordnya. Seperti ini. Kalau sudah masukkan, kita masukkan ini ke dalam usersnya, di user kita menggunakan contoh seperti yang di atas, users tick add untuk menambah ke user, di new user kita masukkan nama, kemudian email, kemudian password, dan yang terakhir kita kasih ke serta tidak sebagai admin seperti ini. Kita coba contoh jalankan dulu. Errornya di ini ternyata ada titiknya. Coba jalankan di bawah, ini berarti harus dihapus mana agar tidak terenter. Nah, seperti ini. Kita contoh, kita klik login email, kita gunakan terserah, dan email atau password tidak valid. Nah, ini masih rusak, berarti kita harus
berikan sistem kursus. Di sini harus ditambahkan, ini harus print. Kita coba lagi, 1 email terserah, yang terserah email atau password tidak valid. Oke, kemudian kita coba lagi menggunakan login, harusnya page login menggunakan data yang sudah kita bikin ini, admin at atm.com. Ternyata ada yang salah, dibikin mana yang salah ini, admin.atm.com tidak bisa karena tidak admin atm.com string. Next slide. Sepertinya ada yang salah, admin atm.com. Kita lihat dulu, admin.atm.com. Nah, sudah bisa. Kemudian passwordnya admin 111. Nah, sudah berhasil karena tidak muncul email atau password tidak valid. Kemudian sistem kursus code. Jadi sebentar, jadi di mana ya? Di sini kita berikan if login sama dengan 0. Salah, ini kita dalam sini. Oke, kemudian kita berikan if lagi jika users titik role equals dengan admin. Users titik role equals role. Itu yang salah semuanya. Users titik role tidak bisa. Coba users titik email. Tidak bisa. Itu yang salah sepertinya. Users titik role. Yang salah kita lihat. Reference name test. Kita menggunakan login titik role equals admin. Jika admin bisa, berarti kita harus gunakan menu admin ini, dan jika tidak berarti akan sebagai peserta. Menu peserta. Setelah bikin register dan login, oke, kita bikin menu untuk admin terlebih dahulu. Static void
menu admin. Ini di bawahnya kita bikin static void menu peserta. Oke, menu admin dan menu peserta sudah. Di sini kita berikan sistem out print yang login berhasil sebagai, nah di sini baru kita tambah berhasil sebagai role seperti ini. Jadi kita coba terlebih dahulu agar tidak salah jauh. Pertama, email admin@adm.com, kemudian admin 111 login berhasil sebagai admin. Sudah, tapi di sini kita belum bikin menu untuk adminnya. Kalau sudah login, sistem out print run. Kita bikin menu admin. Oke, kita salin ke bawah seperti ini. Di menu admin ini kita bisa menambahkan tambah kursus, dan yang kedua kita bisa lihat peserta. Kemudian yang terakhir kita bisa logout untuk keluar. Jadi kita berikan in pilih sama dengan in titik next in. Nah, seperti ini kita tambahkan in titik next line untuk setelah kita bikin next in agar tidak error nantinya. Ini menggunakan kecil. Di sini kita menggunakan switch. Pilih. Oke, switch pilih sudah. Case 1 tambahkan seperti panah seperti ini agar mudah. Jika memilih satu berarti tambah kursus. Nah, seperti ini, koma. Karena tambah kursusnya belum dibuat metodenya, jadi seperti itu. Yang kedua kita bikin kalau case 2 kita menggunakan row seperti ini. Kita kali 2 lihat peserta, kita bikin metode lagi. Dan kalau case 3 berarti kita pakai kurung bracket, nggak pakai kurung bracket juga bisa. Log in kita sama dengan 0 seperti tadi. Oke, sudah.
Berarti kita harus menambahkan metode baru yaitu static tambah, jangan lupa static void tambah kursus, dan di bawah kita bikin static void lihat peserta. Oke, dua sudah dibikin. Pertama, kalau menu peserta berarti kita salin dari sini. Menu peserta yang pertama berarti bisa lihat kursus, dan kalau yang kedua daftar kursus. Di sini kita menambahkan satu kata lagi, itu masukkan pilihan Anda. Satu kita taruh di sini. Oke, dan kita berikan switch juga di sebelah sini. Jika memilih satu, lihat kursus. Kalau di pilihan kedua berarti kita daftar kursus. Berarti kita bikin metode lagi yaitu static void lihat kursus. Kita bikin satu kali lagi yaitu static void daftar kursus. Oke, sudah dibuat. Total sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah membuat 10 metode. Setelah itu tambah kursus berarti sistem out print sistem out print nama kursus. Kita bikin seperti ini agar terenter. Kita berikan string nama sama dengan in titik next line. Salah, nggak pakai t, in titik next line. Oke, setelah sudah berarti kita masukkan ke dalam, belum kita buat. Jadi kita salah, sini kita buat kelas lagi yaitu kelas kursus. Untuk kursus ini berarti string nama. Setelah itu juga kita bikin public course
yaitu dimasukkan string nama. Oke, ini untuk nama kursusnya, yaitu this titik nama sama dengan nama, yaitu this nama ini nama dari string yang ini, itu kita beri nama yang kita kirim dari bawah. Di sini kita buat array list lagi, static array list. Oke, ini kemudian course kita inisialisasikan dengan course ks sama dengan new array list. Kita menggunakan array list karena agar arraynya ukurannya bisa fleksibel menyesuaikan. Oke, sudah kita buat. Sekarang tambah kursus, kita bisa tambahkan dengan kursus sama dengan kursus titik add new course, kita berikan nama koma. Nah, kemudian lihat peserta system out print system out print 1, gunakan tanda petik 2, dan kita beri daftar peserta. Soalnya kita menggunakan int I sama dengan 0, koma, kita menggunakan enhanced for loop. Mungkin kita coba saja user kemudian user users, nah, kurung berawal seperti ini. Kemudian katanya berarti sistem titik out print dan kurung dan titik tanda petik 2. Kita taruh di luar, i plus plus, kita taruh di luar i plus plus plus. Ini jadi plus plus ini nanti kita mulai dari 0, salah, ini 1. Jadi nanti keluarnya 1, kemudian menambah menjadi 2, kemudian 3. Dan users tidak bisa. Di sini kita bikin if users, kita pakai u aja, u karena sudah diinisialisasi, u titik roll titik equals itu untuk sama dengan peserta. Jadi yang kita keluarkan di sini yang rollnya sebagai peserta i plus plus, di plus pesertanya yaitu utik. Itu kita berarti titik dulu spasi dan u titik nama. Nah, seperti ini. Jika sudah
peserta kita ke return ini, jika tidak berarti dan titik out print run dan kita usaha print print dan di belakang baru kita tambahkan backslash n untuk enter. Kenapa ini tidak bisa? Oh, kita ditambah kemudian sistem outprint dan kita jika tidak ada pesertanya berarti kalian tidak ada peserta seperti ini. Oke, sudah kita coba terlebih dahulu. Jika kita login sembarangan tidak bisa, email atau password tidak valid, sistem kursus. Kita coba daftar dulu nama, contoh Ricky, kemudian emailnya Ricky oke, dan passwordnya 111. Coba kita login menggunakan email yang telah kita buat, yaitu ricky@ok.com dan passwordnya 111. Email atau kan login berhasil. Oh, berarti ini ada yang salah di bagian register. Di bagian login berhasil. Kita coba lagi, register R itu biar tidak susah. Kemudian kita login yaitu R1 email atau tidak valid, login berhasil sebagai peserta, email atau password tidak valid, login berhasil. Ini salah, berarti kita taruh di kita taruh di luar for loop. Oke, kita coba sekali lagi, nama kemudian passwordnya 1, login R. Oke, login berhasil sebagai peserta. Sudah bisa lihat kursus. 1, lihat kursus, belum bisa. 2, daftar kursus, tidak bisa. Menu sebagai peserta, lihat peserta. Kita lihat dulu. Sepertinya ada yang salah ini. Kita coba versi yang lain tuh. Di sini kita bikin kelas lagi dulu. Satu yang terakhir yaitu kelas pendaftaran. Untuk yang daftar nanti, agar tahu anak ini daftar di kursus apa, string nama, kemudian yang kedua string kursus, dan kita bikin public pendaftaran
itu string nama, dan yang kedua string kursus. Kita inisialisasikan dis titik nama sama dengan nama, kemudian dis titik kursus sama dengan kursus. Oke, sudah. Ini kita buat juga rilisnya. Di sini kita berikan pendaftaran. Di sini kita singkat saja pendaftaran. Oke, seperti ini. Pendaftaran, kenapa tidak bisa? Pendaftaran, coba kita lihat. Pendaftaran. Harusnya bisa. Kayak yang sama ini, kan type. Kita menggunakan yang kecil. Apakah bisa? Pendaftaran. Yang sama ini. Pendaftar. Tidak bisa. Oke, tadi videonya saya stop sebentar karena baterainya habis, ini sudah saya cas. Oke, kita lanjut di pendaftaran. Tidak bisa, ini tadi sudah saya lihat sebentar, ternyata di kelas pendaftaran ini masuk ke dalam kelas course, makanya tidak bisa. Harusnya seperti ini, harusnya udah bisa ini. Nah, kan bisa. Oke, kemudian gimana tadi? Pendaftaran. Di sini kita sudah pendaftaran, kita bikin gitu aja lah. Lihat kursus, tadi sistem titik out titik print. Lihat kursus ini gimana ya, bentar. Kita akan titik tanda petik 2 sama dengan kursus sama dengan kebanyakan titik koma, kemudian lihat kursus ini berarti kursus yang ada, kita pakai in sama dengan i sama dengan 1, dan kita terus menggunakan seperti yang di atas, itu seperti di atas. Setelah kita pakai menggunakan enhanced for loop, kita di pendaftaran P itu pendaftaran. Ini dengan yang salah, pendaftar. Oh, B nya besar, harus sama semua. Kalau ada yang beda nanti nggak akan bisa jalan program. Oke, seperti ini. Kemudian pendaftaran sistem out print none.
ini bentar, ini lihat kursus, berarti kursus, salah, lihat kursus berarti kita menggunakan course, ini pakai saja misalnya course, kemudian ini berarti courses, sudah. Ini kita berikan i plus pakai titik koma, kemudian plus kemudian tanda titik, lalu kita tambah namanya yaitu c titik nama. Oke, kita mulai nama di atas. Setelah lihat kursus yang mana ya? Sebentar, kita daftar kursus dulu. Kita buat satu persatu, nanti kita bisa coba menggunakannya satu persatu. Sistem admin daftar kursus, berarti kita tampilkan dulu lihat kursus. Nah, nggak bisa jalan sebentar. Oh, ini. Nah, lihat kursus kita tampilkan. Kemudian di sini ya tanda petik itu kita masukkan pilihan Anda, pilihan untuk apa yang ingin didaftarkan. Dan in pilih sama dengan in titik next in. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal inisialisasikan di apa ya, pendaftaran titik add untuk menambahkannya, kemudian new pendaftaran kita berikan yaitu pilih, seperti ini di koma. Apa yang salah, pilih pendaftaran pilih. Kita di sini harus inisialisasikan terlebih dahulu yaitu kursus sama dengan course. Bagaimana ya, sebentar kursus saya agak bingung nih. Kita lihat satu persatu. Final project users arrays static void mana. Oke, sudah. Kita mulai dari atas yaitu menu login dan register. Coba login, ke login, garis register, ke register, kemudian juga menu admin atau login, tambah kursus. Kalau tambah kursus untuk menu admin tambah kursus. Oke, nama kursus dimasukkan, sudah selesai. Kemudian kalau daftar kursus masih sebentar. Menemukannya tambah kursus, lihat peserta, tambah kursus. Oke, lihat peserta. Oke, sekarang pilih
koma. Di sini harusnya kursus. Kita harus bisa menentukan kursus yang dipilih berarti kursus sama dengan kursus titik nama gimana ya, ke pilih kurs pilih titik nama. Oh, di depan kurs pilih salah satu kurs pilih sama dengan kursus nama. Oh, masih salah sebentar. Kursus pilih sama dengan new course kursus titik. Masih salah sebentar. Kita coba dulu untuk yang kita sebagai register R1 kita coba login, kemudian R1 oke, login sebagai peserta. Kita lihat kursus, kemudian dua daftar kursus tidak bisa, daftar kursus tidak bisa. Ini salah ya, lihat kursus ini oke. Kursus di atas kita harus tambahkan if course titik is empty. Jika kursusnya sama dengan empty berarti return. Bisa kita tambahkan. Nah, jika kursus tidak ada berarti akan kembali dua nama R1 kemudian satu untuk login R1 itu hanya gambar peserta. Lihat kursus, lihat kursus, oke kursus kita tambahkan seperti ini, kemudian sistem out print dan maka tidak ada. Oke, sudah penanda 2 R1 kemudian kita login R1 dan bisa login. Lihat kursus tidak ada, logout kembali ke login sebagai admin atm.com password admin 111. Oke, login terus sekarang tambah kursus, nama kursus kita beri nama kursus C11 contoh. Dan dua, lihat peserta, daftar peserta masih belum ada. Admin tambah kursus, lihat peserta mana, lihat peserta users ini request peserta.
peserta ini sudah ada. Bentar, error di sini berarti gimana ya? Bentar. Course pilih sama-sama. No, course. Nah, masalah. Jadi kita harus course tik courses tik pilih dengan new dengan course course titik kursus course tik nama tik nama, tapi di sini kita harus course titik nama, tapi namanya harus yang ke yang dipilih. Terus pilih main satu seperti nama tidak bisa digunakan berarti kurs tip nama apa ya salah salah sebentar, kemudian kita coba terlebih dahulu. If jika pilih kejar dari satu harusnya atau pilih lebih besar daripada course size, harusnya tidak bisa. Ini mungkin kalau bulan kita harus sistem out print kan pilihan tidak ada, dan kita return. Di sini course-nya ini coba kita panggil dengan get pilih dan ulang satu, apa nggak bisa ya. Ini kursus juga course-nya ini yang awal pendaftaran nama itu kita gunakan login, kemudian yang terakhir kursus H, maaf saya keluar sendiri. Oke, kursus ini kita tambah aja pada titik nama registernya. Kita coba dulu. Oke, masukkan bulan Anda, terus akan sebagai kita coba admin terlebih dahulu. Salah bentar, harusnya admin
tm.com, kemudian admin satu lagi berhasil tambah kursus contoh kursus C++, kita tambah kursus satu lagi yaitu kursus Java, 3 peserta, tidak ada peserta. Oke, jika logout kita bikin Riki, kemudian CKY add contoh passwordnya R, kita coba login RKY add kemudian R, berhasil. Kita coba lihat kursus coba Java, kemudian kita coba daftar, kan pilihan ada cuma satu. Oke, kita sudah memilih satu, coba kita logout dan kita login sebagai admin lagi, admin add tm.com, kemudian passwordnya kemudian 111. Oke, berhasil. Kita coba lihat peserta, daftar peserta satu lagi, peserta. Oke, sudah hampir selesai. Kita lihat daftar peserta, lihat peserta. Ini harus kita tambahkan jika users is empty titik peserta else if kita masukkan terlebih dahulu. Oke, nah X seperti sini. Oke, apakah titik empty tidak bisa, berarti daftar peserta. Users is empty, tidak ada peserta. Kalau tidak ada ya nggak usah, berarti kalau tidak ada peserta ya tidak ada. Oke, gitu aja. Kita coba cek sekali lagi. Oke, user email admin @atm.com, password admin 111. Login berhasil, tambah kursus C++, kemudian tambah kursus satu kali lagi Java. Oke, kemudian kita coba lihat peserta. Nama kursus salah, bla Python. Oke, kita coba lihat peserta. Peserta tidak ada. Kemudian kita register dulu nama R
R biar nggak susah, kita coba login email R R login browser sebagai peserta. Kita satu lihat kursus atau C++ ya. Nah, kita oke bisa dua daftar kursus 5 ke Python. Oke, sudah selesai. Dan kita logout, kita login lagi sebagai admin adm.com, kemudian admin 111, silakan dua lihat peserta R, lihat peserta dan peserta, lihat peserta. Dan kita kembali ulang, kemudian page browser print, dan kemudian kita berikan seperti ini. Sini kita tambah titik nama dan email. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya coba. Pertama kita login, emailnya kita sebagai admin adm.com, kemudian passwordnya admin 111, login berhasil sebagai admin. Dan masukkan pula Anda tambah kursus yaitu C++, tambah kursus satu lagi yaitu Java. Oke, dan peserta tidak ada. Oke, sistem kursus coding kita register dulu nama Wiki, kemudian Wiki at CJD gini aja, kemudian password OTP. Kita coba login dengan Wiki at isi.ac.id, passwordnya VDP, login browser peserta, kemudian kita lihat kursus ada C++ dan Java, kedua daftar peserta, daftar kursus maksudnya, ya daftar C++. Oke, kita logout, kemudian kita kembali lagi sebagai admin untuk melihatnya, admin adm.com, kemudian besoknya admin 111. Oke, sudah bisa. Kita coba lihat peserta, ya ada Rugi dengan Rugi CACD. Oke, itu selesai. Terima kasih tonton, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau agak lama dan ada salahnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.